Ya, selamat pagi rekan Bayu dan pemirsa. Memang saat ini Prabowo Subianto akan menggelar pertemuan dengan para calon menteri dan juga calon wakil menteri yang kemarin 2 hari kebelakang sudah dilakukan pemanggilan dari Prabowo Subianto kepada sejumlah pihak calon menteri dan juga calon wakil menteri ke Kertanegara Jakarta Selatan. Untuk situasi terkini di depan kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, kami mantau memang sejumlah pihak terutama para calon menteri dan wakil menteri terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto, dan kami awak media juga terus bersiaga untuk melihat bagaimana perkembangan terkini terkait dengan nantinya proses dari pembekalan yang diberikan kepada calon wakil menteri dan wakil menteri pemerintahan Prabowo Gibran. Dan Bayu, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa terkait dengan pengamanan di depan kediaman Prabowo Subianto dan bagaimana nanti untuk alur masuk dari para calon wakil menteri dan calon wakil kepala badan begitu, kira-kira seperti apa? Saya akan bertanya langsung kepada Komandan Detasemen Pengawalan Khusus Menteri Pertahanan Letkol Infantri G. Borlak. Selamat pagi Pak Borlak. Ini seperti apa untuk nantinya para calon menteri dan juga calon wakil menteri untuk masuk ke kediaman Pak Prabowo, dan proses pengamanan seperti apa saat ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih banyak dari News MMC Media. Terima kasih banyak untuk pada pagi hari ini. Saya Letkol Infantri G. Borlak bersama Kapten CPM Fajar. Kami menggelar pengamanan untuk tanggung jawab kegiatan ini. Sebenarnya ini adalah kegiatan rutinitas kami, karena banyak sekali kegiatan yang sudah dilaksanakan Bapak selama beliau jadi menteri, terpusatnya di sini. Jadi tidak menjadi hal yang spesial, tidak, tapi sudah biasa kami laksanakan. Jadi 2 hari kami laksanakan di Kartanegara 4 dan Kartanegara 2. Tadi malam kami kembali dan menyiapkan gelar. Tugas kami adalah pengamanan rote bekerja sama dengan pemerintah daerah, yaitu cara berjenjang dari Pangdam, Kapolda, terus Danrem, Dandim, terus turun Kapolres, Kapolsek, dan Babinsa dan Humas yang ada di sini, termasuk Pemda Bogor. Ini sudah menyiapkan dengan baik untuk kegiatan hari ini. Jadi kami jam 5 tadi kami sudah menyiapkan. Kebetulan datang awak media, terima kasih juga awak media semuanya bagus. Jadi saya melihat tertib, semua mendukung kegiatan ini dengan baik selama mulai dari pagi. Orang yang pertama datang sekali di sini tadi Pak Yusril Isra Mahendra pada saat datang tadi pagi. Demikian Bapak. Baik. Pak, ini kan juga tentu pengamanan diperketat begitu ya, agar pembekalan nanti akan dilakukan oleh Prabowo Subianto dapat berjalan dengan baik. Ada berapa personel Pak yang dikerahkan mungkin, dan seperti apa nanti mekanisme masuk atau keluarnya dari kediaman Prabowo? Oke, di pos kami sehari itu 10 orang. Jadi tidak banyak, tambah dengan satpam 6 orang. Jadi tidak banyak, tetapi sistem dan mekanismenya sudah sesuai SOP. Jadi kami terapkan cara humanis, cara aturannya yang masuk. Kebetulan pintu utama ini juga dilewati oleh masyarakat umum yang selama ini. Tapi sampai saat sekarang ini tidak ada bentrok antara masyarakat, antara petugas. Walaupun tadi mobilnya sangat banyak masuk keluar mobil para menteri. Semua komunikasi berjalan aman lancar. Oke. Berarti untuk masyarakat umum bisa tetap beraktivitas dengan normal begitu ya Pak? Tidak ada pembatasan atau bagaimana sebenarnya? Tidak ada. Semuanya berjalan normal seperti biasa. Karena seluruh masyarakat ini ada juga yang tinggal di dalam melewati pagar bab masuk, jadi ya semua seperti biasa saja. Dan kami pengamanan kami berusaha supaya secara humanis, dengan santun, dengan baik, dan personil kami pun sama demikian. Baik. Siap. Pak Borlak mungkin juga mengetahui mungkin hubungan begitu ya Prabowo Subianto dengan warga-warga sekitar atau masyarakat di sini. Nampaknya terjalin dengan baik, dan juga tadi Bapak sampaikan tidak ada kendala yang cukup berarti. Memang seperti apa sih Pak keseharian mungkin warga-warga sekitar di sekitar kediaman Pak Prabowo ini? Silakan. Ya, kebetulan kami juga rumahnya di sini, jadi kami juga termasuk warganya. Ya, selama ini komunikasi berjalan baik. Warga susah apa, Bapak ada di tengah-tengahnya. Bapak sudah mendukung seluruh, lihat susah senang
kebetulan seperti hari raya, kurban dan lain sebagainya itu ya Bapak nyampaikan untuk masyarakat dan masyarakat datang di sini. Terakhir kemarin pesta rakyat itu juga dilaksanakan di stadion Bapak. Masyarakat semua datang, kami laksanakan pesta rakyat dengan baik. Demikian Bapak. Berarti memang masyarakat memiliki hubungan yang baik juga dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di tempat ini Pak ya? Siap, benar. Oke. Pak, mungkin ada himbauan begitu ya, mungkin bagi nanti masyarakat yang ingin juga menyaksikan pembekalan yang diberlakukan oleh Prabowo Subianto, seperti apa nanti arahan-arahan atau himbauan yang diberikan kepada mereka? Sebenarnya masyarakat ini sudah terbiasa dan situasi-situasi yang ada karena hampir setiap hari Bapak pulang pergi lewat sini, jadi sudah terbiasa. Kebetulan Bapak juga masyarakat sini semua santun dan mereka, jadi tidak ada pembatasan apa-apa. Jadi masyarakat merasa sudah memiliki wilayah ini dengan baik, lingkungannya, sosialnya pun sudah terjaga dengan baik. Masyarakatnya santun, baik-baik dan ikut mendukung kegiatan yang ada di sini. Dan kami merasa tidak susah untuk melakukan tugas pengamanan dan tugas parkiran yang ada di sini. Tentu kita akan sama-sama mengawal Pak jalannya dari pembekalan yang disampaikan Prabowo Subianto. Semoga nanti juga pengamanan dapat berjalan dengan baik, semua berjalan dengan kondusif. Terima kasih Komandan Detasmen Pengawalan Khusus Menhan Letkol Infantri G. Borlak telah bergabung bersama kami. Komando. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, sehat selalu, selamat pagi Pak. Ya, Bayu, memang sampai dengan saat ini untuk pembekalan yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang memang informasinya juga ada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah hadir di kediaman di Hambalang, Bogor, Jawa Barat ini untuk bisa memberikan pembekalan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri serta kepala badan untuk bagaimana menyamakan visi misinya untuk pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Memang secara resmi, Bayu dan pemirsa, tidak ada informasi yang kami dapatkan begitu ya terkait dengan bagaimana mekanisme pembekalan ini, kemudian materi-materi apa saja yang disampaikan kepada calon menteri dan juga calon wakil menteri. Namun kami mendapatkan informasi bahwa informasi atau materi begitu ya yang akan disampaikan pada hari ini merupakan berkaitan dari anti korupsi hingga berkaitan dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang mana kami menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini juga awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam kediaman Prabowo Subianto di Hambalang ini karena memang untuk pembekalan yang disampaikan oleh Presiden terpilih ini diberlakukan secara tertutup. Namun kami mendapatkan informasi, Bayu dan pemirsa, bahwa untuk pembekalan untuk calon menteri dan calon wakil menteri ini digelar selama 2 hari, yaitu pada hari ini dan juga hari esok. Maka dapat dipastikan untuk prosesnya masih tetap berlangsung dan sampai dengan saat ini kami informasikan tetap berjalan dengan baik. Kemudian ada sejumlah nama yang sudah masuk begitu ya di dalam kediaman Prabowo Subianto. Kami mantau ada sekitar 26 calon menteri ataupun juga calon menteri yang wakil menteri maksud kami yang sudah berada di kediamannya. Tadi terakhir sekitar pukul 7:55 ini Meutia Hafidz telah tiba di dalam begitu di kediaman Prabowo dan sampai dengan saat ini belum ada lagi calon menteri atau calon wakil menteri yang turut serta atau hadir kembali di kediaman ini. Ada satu nama yang menarik perhatian dari awak media, Bayu dan pemirsa, bahwa salah satunya adalah dari Budi Gunawan yang merupakan Kepala Badan Intelijen Negara yang kita ketahui juga ini berasal dari partai atau afiliasi dari PDIP. Ini yang menjadi pertanyaan, apakah memang sebenarnya saat ini PDIP telah bergabung begitu kepada koalisi Prabowo Subianto yang kita tahu sampai dengan saat ini belum ada pertemuan yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan Prabowo Subianto. Karena berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari sejumlah pihak terutama dari
Partai Gerindra yang menyatakan ini masih menunggu adanya arahan lebih lanjut dan juga adanya perkembangan-perkembangan yang terjadi di lapangan terkait dengan pertemuan dengan Ibu Megawati dan juga dari Prabowo Subianto. Namun untuk informasi selengkapnya atau bagaimana update terkininya, apakah memang betul bahwa PDIP telah bergabung dengan Prabowo Subianto atau koalisinya, kami akan menyampaikan kembali kepada Anda, Bayu, karena kalau kita berkaca kepada hari kemarin begitu, ada Pramono Anung juga dipanggil ke Kertanegara Jakarta Selatan, tapi ini masih menjadi tanda tanya apakah memang posisinya sebagai calon menteri atau calon wakil menteri atau perwakilan dari PDIP. Itu yang masih menjadi pertanyaan awak media, karena kemarin dari Pramono Anung selaku ex dari Seskap ini tidak menyampaikan informasi atau apa tujuannya begitu datang ke Kertanegara Jakarta Selatan. Sementara itu, Bayu, yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda. Baik, terima kasih banyak Kevin Pakar melaporkan dari Hambalang. Kevin, terima kasih banyak untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, Kevin.